Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 16 Maret 2023, yang mengambil judul Andalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepadanya. Saudara kekasih, sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Alai mertua bawa nomor aposal tu Jahoba, kira Jahoba urusan di bahen. Saudara kekasih, dalam kitab Yeremia 17 ayat 7, Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka tidak lagi menyembah dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Yehuda harus segera bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, mereka akan diberkati Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepian air, akarnya akan terus meminum air kehidupan sehingga tidak akan kering ataupun layu, melainkan terus menghasilkan buah dalam segala musim. Pesan ini pun ditujukan kepada kita semua supaya kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Kekuatan, keahlian, pengalaman atau koneksi di satu titik tidak bisa berbuat banyak bagi kita. Terlebih dalam masa-masa sulit, hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena itu, kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya, membangun mesbah doa dan penyembahan dalam pondok Daud. Akui bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan.
Mari undang Dia untuk bertakhta atas hidup kita dan menuntut seluruh hidup kita. Biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kita pun akan selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan. Tuhan memberikan janjinya kepada orang percaya. Firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat di sini adalah berkat yang turun dari Allah bagi manusia, yaitu segala sesuatu yang baik. Allah menyatakan dirinya sebagai sumber berkat dan Ia senang memberkati umatnya. Abraham adalah salah satu contoh orang yang diberkati Tuhan. Nanti kita juga mengungkapkan syarat agar kita diberkati oleh Tuhan. Pertama, mengandalkan Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, kita perlu percaya dengan teguh kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan dapat dipercaya. Percaya kita kepada Tuhan juga harus disertai pengetahuan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pernah mengecewakan. Dalam segala hal yang kita hadapi, bagian kita adalah tetap percaya. Kedua, menaruh harapan kepada Tuhan. Seseorang akan menerima janji Tuhan apabila ia menaruh harapannya pada Tuhan dengan keputusan yang bulat. Jika percaya berbicara tentang masa sekarang, harapan menunjuk pada masa mendatang. Kita tidak mengetahui hari esok. Namun, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita yakin Tuhan yang mengatur hari esok. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak ada kehidupan masa depan yang lebih baik dari yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan, asalkan kita menaruh harapan kepadanya. Kehidupan orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Akarnya bertumbuh ke arah sumber mata air. Saat musim kering, selalu mendapat air. Sumber air yang hidup adalah Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka kita tidak takut menghadapi tahun kekeringan. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan tidak akan berhenti berbuah. Tuhan setia dan Maha Kuasa. Apapun yang kita hadapi, tetap letakkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan menyediakan jauh lebih banyak untuk segala sesuatu di masa sekarang, mendatang, bahkan hingga kekekalan. Mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang suka memberkati umatnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan ini, kita pasti menghadapi banyak masalah. Masalah kesehatan, masalah kebutuhan pangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan pendapatan. Karena kemampuan kita yang terbatas, tentu kita boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk mengatasi masalah yang maksud. Akan tetapi, mereka juga sebagai manusia mempunyai kemampuan yang terbatas, dan hanya Tuhan yang Maha Tahu itu yang mampu menolong kita dengan sempurna. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebabnya, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan mengatasi masalah yang kita hadapi. Tuhan menganugerahkan talenta kepada setiap orang. Banyak orang yang mampu mengembangkan talenta
yang dimilikinya, sehingga menjadi pejabat yang sukses, atau pengusaha yang sukses, atau ahli yang ternama di bidang ilmu tertentu, atau ahli rekayasa teknologi yang terkenal. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan kehebatan mereka, memuji dan mengagungkan mereka, membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa semua keberhasilannya adalah hasil usaha dan jerih payah sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa semua hasil pencapaian atau keberhasilan kita adalah berkat kasih karunia Tuhan melalui talenta dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan mengatasi berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Firman-Nya di Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Dengan selalu mengandalkan Tuhan, hidup kita akan terberkati dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang baik dalam hidup ini hanya Tuhan yang kami andalkan. Kami percaya dengan mengandalkan-Mu Tuhan, semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Oleh karena itu, berdiamlah Tuhan di hati kami, dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berserah. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ooh, ooh. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness made.
bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand.